Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bunda-bunda, hai mama-mama, apa kabar? Lagi persiapan ya? Anaknya mau masuk pondok pesantren Gontor itu seperti apa? Boleh ya, saya sharing di sini. Kita ikhtiar semoga putra-putri, bunda-bunda bisa lolos masuk ke Gontor dengan mulus, lancar, dan tentunya ada beberapa tantangan dan ikhtiar. Nah, kita maksimalkan ikhtiar biar putra kita bisa masuk ke Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor. Nah, saya boleh sharing di sini ya. Ya kalau bisa dikatakan tips boleh. Alhamdulillah putra saya lulus di Gontor Pusat tahun kemarin. Nah, ini ada beberapa ikhtiar yang mungkin bunda-bunda bisa ya saya sharing aja di sini mungkin ya bun ya. Baik bun, yang utama tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga putra kita, anak kita mau mondok ya di pesantren Gontor ini yang banyak cerita ketat banget, masuk ujiannya juga susah, lalu saat berada di pondoknya juga disiplinnya ketat sekali. Nah, itu kan kalau anak-anak agak gimana ya, untuk zaman sekarang tuh rasanya kalau terikat dengan peraturan-peraturan itu mereka tuh takut gitu, gak mau. Nah, kita kuatkan doa dulu ya, gak usah diajarin ya, kalau masa doa bunda-bunda pasti lebih mantep doanya. Kita bukan ketuk lagi ya, kita gedor pintu ars untuk memohon agar putra kita mau gitu belajar ilmu agama dengan serius, berada di pondok Gontor gitu. Lalu semoga putra kita juga diistiqomahkan untuk mau belajar agama ini ya. Itu yang pertama, doa yang kuat bun dari sekarang ya. Niatkan juga kita ingin menyekolahkan putra kita, menyekolahkan belajar agama di pondok pesantren Gontor bun. Pengalaman saya dulu waktu putra menginjak ke kelas 6 itu ditanyanya seperti apa, tanyakan mau pesantren kemana kakak nanti setelah kelas 6 ini, kan mau melanjutkan ke SMP, ke jenjang selanjutnya. Jadi bertanyanya bukan mau pesantren atau tidak ya, kalau anaknya memang tidak mau pasti jawabannya tidak. Nah, usahakan bunda bertanyanya kakak mau pesantren di mana. Nah, pasti kan agak bengong tuh, pesantren gitu kan. Nah, gak apa-apa kalau saat dia bengong, pesantren mah, iya pesantren, mau pesantren di mana, belajar agama di mana, nanti SMP-nya gitu. Gak tahu ya. Nah, kalau gak tahu, nah kan belum tahu tuh niatnya. Yang kedua nih tipsnya, yang kedua bunda ajak putranya untuk nonton di YouTube ya, ada channel di situ, atau ketik saja di situ ada 12 pesantren tertua, terbesar dan terbaik di Indonesia. Nah, klik aja itu, ajak putra kita untuk nonton bareng-bareng ya, nobar. Nah, di situ nanti ada profil beberapa 12 pesantren terbaik, terbagus, terbesar dan tertua di Indonesia. Nah, yang pertama itu ternyata Gontor, versi channel itu ya. Nah, di channel itu ada yang pertama itu Gontor. Anak itu pasti maunya kan yang pertama ya. Kok bisa sih yang pertama gitu? Ini bisa di rating pertama, kenapa nih bun gitu? Ayo kita lihat. Nah, yang di channel itu yang pertama adalah Gontor. Nah, setelah anak menanyakan, lalu bukalah yang kedua itu profil Gontornya. Bunda lihat lagi,
lihat, ayo kak, ayo kita lihat Gontor itu sebetulnya seperti apa, kok bisa ya dia rating 1 ya di channel ini gitu. Ayo kak kita buka Gontor TV, katanya ada Gontor punya TV nih, ada channel YouTube-nya juga nih, kita buka profil dari Gontor ini biar putra kita mengenal bagaimana Gontor itu, seperti apa nih Gontornya. Nah, setelah putranya nonton sama kita bareng-bareng, jangan kita diamkan. Lalu bunda tanya, ayo kak, udah tahu kan Gontor itu seperti itu? Wah hebat ya, ternyata sekolahnya luas, banyak santrinya gitu, belajar ilmu agamanya juga banyak gitu. Selain ilmu agama juga memang lulusan Gontor itu cerdas, kepintaran secara teknologinya juga, pengetahuan umumnya juga bagus. Lalu ternyata yang digunakan di sana bahasa Arab dan bahasa Inggris ya. Lalu disiplinnya bagus kak. Anak-anak Gontor kalau belajar itu, wah mereka rapi-rapi. Mau nggak kakak seperti itu? Mau nggak belajar di Gontor? Coba tanya. Nah, setelah nobar itu jangan diamkan putra kita, tanya, kakak mau nggak belajar di Gontor? Tanya ya bun ya. Nah, kalau putranya masih bingung-bingung, jawab antara iya dan enggak. Itu kan antara mau jauh enggak sama mamanya gitu ya, meninggalkan semua kehedonan di dunianya dia gitu ya, dengan segala pernak-pernik zaman sekarang gitu. Itu kan yang dia pikirkan, meninggalkan itu semua gitu. Nah, lihat lagi, bunda punya trik lagi. Kalau di Gontor itu ada, kalau anak saya waktu itu dia tertarik dengan adanya rilis ulang lagu yang dibuat oleh Gen itu ya, Gen Halilintar ya. Nah itu ada lagu yang dirilisnya dengan judul Zikir Zakat ya. Nah lihatkan itu, perlihatkan bahwa di Gontor itu tidak bukan pesantren yang kalau dulu putra saya itu berpikirannya saat ditanya pesantren, mau pesantren di mana itu, di matanya terlihat kalau pesantren itu jauh di gunung gitu, jauh kemana-mana, susah makan, gak ada listrik gitu, pikirannya begitu loh. Nah perlihatkan, ada rilis lagu yang dibuat oleh anak-anak Gontor ya, itu mereka membuat lagu Zikir Zakat. Nah anak saya tertarik loh. Terima kasih ya anak-anak Gontor, kalian hebat-hebat, bisa membuat tergugah seorang anak muda. Oh ternyata terbuka pikirannya bahwa Gontor itu begitu modern, dengan fasilitas keilmuan sainsnya, IT-nya yang bagus gitu, sehingga juga menembus zaman milenial sekarang gitu. Enggak yang dia pikirkan itu ternyata musnah gitu. Oh pesantren itu enggak seperti yang aku bayangkan ternyata gitu. Oh pesantren itu begitu modern ya, kok anaknya kece-kece ya gitu. Oh ada YouTube, banyak YouTuber sepertinya, punya channel YouTube-nya juga gitu, ada TV-nya juga gitu. Oh pesantren ternyata tidak seperti yang aku bayangkan ya gitu. Nah dengan adanya channel YouTube ini dan memperlihatkan kepada putra kita bahwa di Gontor itu secara IT-nya juga oke, bagus gitu ya. Itu salah satu daya tarik untuk putra kita zaman milenial begini ya. Mereka senang dengan, bukan hura-hura ya, dengan teknologi canggih, dengan IT yang oke gitu, dan mengikuti zamannya gitu. Sekarang bertebaran YouTuber gitu, itu masuk banget ke dunia dia gitu buat ya. Nah kalau itu masih belum mentang, misalnya perlihatkan adanya aksi-aksi di panggung gembira,
para santri ya, dengan panggungnya yang begitu hebat, yang begitu tertata rapi, panggung gembira yang begitu pernak-perniknya juga, anak seusia SD mau ke SMP itu pasti suka lah. Dan tema-temanya itu jelas gitu, apa generasi untuk tahun ini temanya apa itu jelas banget gitu kalau anak-anak Gontor membuat pertunjukan gitu ya. Nah itu bisa juga dijadikan salah satu daya tarik Bun untuk putra kita ya. Nah setelah beberapa hari setelah putra kita menonton tayangan-tayangan yang tadi itu, boleh ditanya lagi, gimana nih Kak, keren enggak Gontornya, keren enggak nih santri-santrinya, hebat-hebat enggak, belajarnya juga oke kalau begitu pasti, mereka begitu hebat ya, bikin panggung gembira juga pokoknya keren banget nih. Gimana nih Kakak, jadi mau ke Gontornya? Nah di situ ada proses berpikir. Kalau misalnya ya udah deh, tapi masih mikir ya udah deh, ya oke gitu, ya udah maulah mau ke Gontor. Ternyata iya ya keren-keren, tapi masih dalam proses berpikir jutu ya, antara mau nggak nih, jauh dari kita tentunya berpikirnya itu. Nah selama beberapa 1 bulan lah ya, Bunda boleh tanya lagi. Mulai dari sekarang udah mulai nih proses menanyakan niatnya ya. Bunda boleh tanya lagi, Kakak mau nggak ke Gontor? Nah kalau mau juga ya alhamdulillah ya. Kalau mau, kalau masih setengah-setengah, ya kita coba perlihatkan lagi. Itu ada beberapa movie yang di Gontor itu ya, di Gontor TV yang dibuat oleh para santri sekitar 9 menit gitu. Itu adalah kehidupan yang berada di pondok pesantren. Nah mungkin juga itu bisa menjadikan daya tarik, selain kita mengerahkan segala kemampuan kita untuk merayu anak milenial sekarang lah ya. Bunda pasti tahu lah karakter putranya seperti apa dan merayunya seperti apa ya. Kalau memang kita niatnya pengen anak kita ke Gontor, ya kita juga harus tidak tinggal diam gitu, harus berusaha untuk mengajak, merangkul, meraih hati putra kita untuk lunak dan mau betul-betul sepenuh hati tentunya ya masuk ke pondok pesantren Gontor ini Bun. Sambil berjalannya waktu, Bunda tanya lagi, kalau oke, walaupun masih ya 50-50 oke-nya, Bunda harus dipacu lagi, dimotivasi lagi. Kalau Kakak mau ke Gontor, ini ada loh Kak, video apa saja sih mata pelajaran yang nanti materinya diujikan saat masuk ke Gontor ini. Biar Kakak lolos, ayo kita belajar yuk, kita bareng, kita lihat, tonton apa sih nanti materi yang diujiankan saat mau masuk ke Gontor ini. Nah Bunda, sebetulnya Bunda udah tahu duluan tuh, biar tahu juga sebelah mana kita ngasih support lagi gitu, biar Bunda bisa menjelaskan lagi nanti gitu. Seharusnya kita udah duluan nonton tuh Bun. Nah kalau gitu kita ajak putra kita nonton bareng, apa sih materi yang diujiankan gitu. Kalau selevel anak saya ya, karena dia SD negeri, jadi basic secara ilmu agama yang nanti diteskan di Gontor itu minim sekali ya gitu. Jadi ajak putra kita nonton di situ. Jadi ada beberapa materi tentang ibadah, imla. Nah imla ini sangat nol ya, putra saya waktu itu nggak tahu banget itu imla itu apa gitu. Lalu tentang membaca Al-Quran ya, tentunya tahsinnya harus bagus, tajwidnya juga oke gitu ya. Lalu ibadah sholat gitu ya, doa-doa harian gitu ya. Kalau matematika, bahasa Indonesia mungkin
belajar ya di sekolah, walaupun matematika ujiannya kan matematika aljabar zaman dulu ya, saya juga nggak belajar yang gitu-gitu banget gitu. Nah tapi kalau kita perlihatkan video itu, nanti anak kita mengerti, oh itu loh, oh itu ya yang diujiankan, oh materi-materinya itu ya yang diujiankan. Kan kakak nggak tahu, kakak nggak bisa. Ya kalau nggak bisa, ayo kita belajar gitu. Ayo kita ikhtiar biar kakak mau kan ke gontornya. Ayo kita belajar biar apa yang diujiankan, materi-materi yang sekiranya kakak nggak tahu, belajar nanti kakak jadi tahu dan bisa lolos nanti masuk ke gontornya gitu loh bun. Jangan terburu-buru juga sih ya. Itu kan bun dari kelas 6 awal semester 1 ya, lalu menjelang ujian semester itu di Desember ya. Nah itu di Desember ditanya lagi setelah ujian akhir semester ya, di Desember itu putranya ditanya lagi setelah beberapa yang sudah kita lalui ya, pertanyaan, ikhtiar, penayangan tentang gontor, profilnya, movie-nya, apa yang akan diujiankan. Nah begitu di semester udah ujian akhir tuh, ujian akhir semester ya, tanya lagi, kakak udah ya fix ya ke gontornya, nanti SMP siap ya ke gontor gitu. Oh iya bun, siap misalnya, walaupun masih 60% lah misalnya. Syukur-syukur ya kalau putra saya waktu itu alhamdulillah udah dari 3 bulan awal begitu lihat itu yang anak-anak gontor pada nyanyi zikir zakat, itu udah aja mantep gitu, udah ya ya umi aku mau ya ke gontor aja, mau keren-keren gitu. Nah kalau udah begitu juga kita nggak bisa tinggal diam, harus tetap kuatkan doa kita biar putra kita istiqomah bun gitu, dan mau menjalani ikhtiar-ikhtiar yang nanti akan meluluskan putra kita masuk ke gontor. Nah kembali lagi ke ujian akhir ya, setelah mereka ujian akhir di semester ganjil ya di kelas 6, ajak mau nggak kakak mondok misalnya ya, belajar mondok di pesantren yang alumni gontor. Kakak di sana nanti belajar, kan kakak udah tahu materi apa yang diujiankan, ada imla yang mungkin kakak belum tahu benar, lalu ibadah sholatnya juga mungkin ada yang lupa gitu, tahsinnya, tajwidnya saat membaca Al-Quran mungkin kakak masih ada yang terlewat, yang belum dipelajari. Kakak mau nggak mondok nih di pesantrennya IKPM Gontor? Apa sih IKPM gitu? Itu Ikatan Keluarga Pondok Modern Gontor. Itu adalah pesantren-pesantren alumninya Gontor gitu. Jelasin tuh ke kakaknya. Kalau pondok pesantren yang didirikan oleh IKPM Gontor ini, mereka akan tahu persis bagaimana mempersiapkan putra kita untuk nanti ujian ke Gontor itu, apa yang mereka perlukan secara penguasaan materi, juga pembentukan mental, kesiapan, keistiqomahan gitu loh bun. Nah IKPM itu adanya di mana sih? Boleh bunda cari tahu di channel YouTube banyak ya, atau di Google juga search bisa di situ. IKPM Gontor banyak sekali di seluruh Indonesia. Mau di Bali ya udah jelas ya, di Jawa tersebar, lalu di Kepulauan Riau, Batam, Poso pun ada gitu ya, lalu di Malaysia pun ada bun. Nah di situ tersebarlah berbagai pesantren yang didirikan oleh alumni Gontor. Nah kalau jelaskan ke anak kita, kalau kakak nanti mondok di sana, kan liburan nih nanti setelah ujian, mondok di situ kan nanti kakak diajarin materi apa yang nanti diujiankan di Gontor, lalu dipersiapkan juga apa-apa saja yang nanti
berarti kakak belum bisa, belum tahu gitu. Nah, kenapa sih harus ke IKPM? Biar misi kita tuh nyambung gitu. Tujuan putra kita juga mau ke Gontor nyambung. Karena para alumni jelas lah mereka kan sudah awal mondok ya dulu di Gontor, jadi tahu waktu ujian nih ini yang dipersiapkan, dan mereka itu ngeling banget gitu dengan pusat, dengan Gontornya gitu. Lalu persiapannya apa, materinya apa, kapan dibukanya pendaftaran gitu, apa saja yang harus dipersiapkan, bagaimana juga membentuk mental putra kita biar mereka lebih istiqomah, lebih kuat, lebih saya siap 100% masuk ke Gontor gitu, dan berikhtiarnya juga lebih kuat. Ini IKPM ini betul-betul membantu sekali Bun. Jadi cari pondok pesantren yang dia labelnya maaf ya, IKPM Gontor itu berbagai daerah ya, di konsulat berbagai daerah itu tersebar, mau di Jawa Barat. Karena saya di Bandung ya, saya masuk ke konsulat Priangan itu karena ada saudara yang memang lulusan alumni Gontor di Tasik. Jadi saya masuknya di konsulat Tasik itu di Darussalam Raja Galuh. Pamannya di Gandok di sana, Miftahul Ulum gitu. Nah, sebelum ke IKPM situ saya pondokan dulu, anaknya mondok dulu di Miftahul Ulum Gandok di sana. Itu juga IKPM Gontor. Nah, 2 minggu lah Bun putra kita di sana belajar mondok seperti apa, jauh dari orang tua, lalu bagaimana bersosialisasi dengan anak-anak pesantren lainnya. Ya kita ungkapkan kepada pimpinan pondok bahwa putra kita mau ke Gontor nih Ustadz gitu, Kiai, tolong diarahkan anak saya kemampuannya, bolehlah ditanya, nanti terlihat apa yang kurangnya, yang belum difahaminya seperti apa gitu. Itu ya Bun ya, ke pondok pesantren IKPM Gontor. Insya Allah mereka begitu membantu dan tahu banget tujuan anak kita itu seperti apa, dan sevisilah dengan kita nantinya. Nah, setelah mondok nanti tanya juga kakaknya, udah 2 minggu kan selama liburan, kita kuatkan juga, kakak nggak liburan untuk tahun ini karena mau ke Gontor, jadi bersabar, sekarang ikhtiar untuk menuju Gontor ya. Nah, setelah anak kita mondok selama liburan itu, lalu di rumah itu kan udah mulai masuk lagi sekolah tuh, kelas 6 semester 2 ya, kelas 6 semester 2. Nah, tanya lagi sepulang dari mondok, tanya juga, makin mantep nih mau ke Gontor gitu. Nah, kalau udah gitu jawabannya apa? Iya mah, kakak udah deh mau ke Gontor, sekarang udah belajar biar siap-siap masuk ke Gontor itu seperti apa. Nah, kita juga walaupun putra kita menjawab siap, oke, mau masuk ke Gontor, itu belum tuntas Bun persiapannya, ikhtiarnya. Itu yang pengalaman saya ya waktu kemarin itu. Nah, setelah dia masuk sekolah belajar, kan takut lupa lagi tuh ya yang diajarkan di pondok. Nah, privat lah di rumah, selain belajar agama, mengaji di madrasah terdekat rumah ya, itu setiap hari belajar biasanya di madrasah atau masjid terdekat di rumah ya ada. Nah, privatkan lagi, datangkan ustadz ke rumah gitu. Selain mereka mengaji, putra kita mengaji di madrasah, tapi intensifkan juga untuk privat tentang materi-materi yang akan diujiankan. Ya, kalau pengalaman saya kemarin bukan alumni dari Gontor ya, untuk ustadz yang untuk
untuk ngeles anak saya untuk privat di rumah. Jadi ustadznya dari madrasah gitu dipanggil ke rumah. Kalau itu kan sehari cukuplah 2 jam, misalnya ba'da zuhur dari jam 1 sampai jam 3 setiap hari, Senin sampai Ahad. Tapi hari Jumat ustadznya minta libur karena hari Jumat mungkinnya persiapan Jumatan kan harus khutbah dan lain sebagainya. Nah itu selama 1 bulan, kurang lebih lah 1 bulan privatkan lagi. Jadi setelah libur kemarin, setelah libur dan mereka mondok di pesantren di KPM, lalu pulang, biarkan istirahat dulu, putra kita rilekskan dulu. Nah setelah itu tanya lagi, setelah oke, kalaupun tidak, misalnya jadi merasa oh mondok tuh gitu ya sekuat tenaga bun, bangkitkan lagi semangatnya, kuatkan lagi doanya biar putra kita betul-betul mau gitu, istiqomah gitu. Kalau doa itu bisa merubah apapun, bisa merubah hati seseorang, apalagi putra kita gitu ya, yang pastilah kontak batinnya dengan kita itu kuat gitu. Nah setelah privat selama 1 bulan itu ya di sekitar bulan sekitar bulan Februari mungkin ya, waktu itu Februari Maret ya mungkin ya, sekitar itulah, sebelum mereka ikut ujian kelulusan, biar enggak waktunya itu biar enggak bentrok, biar enggak mereka membagi waktunya dan banyak yang masuk file di otaknya, kasihan ya privat juga gitu ya, harus menyiapkan ujian kelulusan juga, kasihan ya. Jadi sebelum ujian kelulusan itu dimulai, kita udah privatkan anak kita 1 bulan lah minimal ya kalau saya waktu itu, sambil mengingat lagi waktu di pondok yang liburan Desember itu. Nah setelah itu juga tidak tinggal diam, kita juga di rumah ajarkan putra kita, diberikan kepercayaan untuk mengimami saat sholat. Lalu kita juga ngaji bersama, kita tes juga ngajinya seperti apa, apakah waktu Desember liburan selama ngaji juga gitu, apakah tajwidnya, tahsinnya udah bagus gitu, udah mulai ada peningkatan lah ya, walaupun gak sempurna gitu ya, anak lah ya usia SD gitu ya, ada peningkatan tidak setelah Desember kemarin mondok lalu privat gitu. Kita sambil bimbing juga gitu, itu kita nggak capek, tapi wah ini nanti apa yang akan kita dapatkannya lebih dari itu bun gitu. Walaupun merasa capek, lelah, aku nggak bisa gitu ya, minimal ngontrol, minimal kita melihat, mendengar bahwa ada perubahan lebih baik dari putra kita dalam beribadah, dalam kemandiriannya juga gitu. Ajarkan mereka untuk bersih-bersih di rumah gitu ya, pegang sapu gitulah, nyapu-nyapu halaman gitu, buang sampah itu kemana gitu, yang dari rumah untuk diangkut itu kemana gitu, walaupun disimpan di depan rumah, tapi yang ngangkut dia dari misalnya dapur ke depan rumahnya, belajarlah dia untuk mau membuangin sampah gitu, lalu ngepel dikit, kalau salah ajarin gitu. Lalu cuci piring, cuci baju, walaupun kita di rumah pakai mesin ya, tapi sedikit-sedikit kita kasih tahu, nanti kakak kalau di sana mondok di Gontor itu nyucinya manual, kalau nggak laundry ya gitu, harus bisa lah manual gitu, artinya pakai tangan gitu. Caranya gimana? Ajarinlah, bunda pasti tahu ya. Ajarin hal-hal dalam kehidupan yang akan dia jalani sehari-hari. Menyiapkan makanannya sendiri, masak misalnya, walaupun ya di Gontor emang nggak masak gitu, tapi setidaknya mau menghargai bahwa proses memasak itu tidak gampang gitu. Kalau cuma makan aja gitu kan, proses masaknya nggak sebentar, nggak gampang juga. Jadi dia menghargai rasa, menghargai orang yang menyiapkan nanti di pesantren gitu, maksudnya loh bun.
putra kita, bagaimana dia bisa hidup lebih mandiri, itu udah bagus ya gitu. Nah, nanti setelah itu mereka ujian kelulusan ya nggak usah diganggu lah, biarkan mereka mengikuti ujian formalnya di SD, karena kan percuma ya kita juga menyiapkan anak untuk pesantren ke jenjang berikutnya SMP tapi nggak lulus gitu kan di SD-nya, karena persyaratannya kan harus ada surat kelulusan. Anak kita udah lulus di SD-nya gitu, sudah mengikuti pembelajaran selama 6 tahun gitu, walaupun nanti di awal pendaftaran itu ijazah memang belum ada ya, tapi minimal surat kelulusan itu udah udah keterima gitu. Nah, saat mereka ujian kelulusan ya kita bimbing juga untuk ikut ujian kelulusan kelas 6 ya, biar mereka fokus gitu dan hasilnya bagus juga gitu nantinya pun. Setelah ujian kelulusan berjalan, kita tanya lagi kemantapannya gimana nih Kak, udah siap ya masuk ke Gontor nanti. Nah, kalau mereka anak kita udah bilang oke, siap, seperti putra saya ya, kalau udah kelihatannya pede gitu, udah siap, dia mau berjuang gitu untuk mau lulus di Gontor. Nah, ada lagi video-video yang perlu kita tayangkan dengan kejujurannya Gontor gitu ya. Di movie-movie itu yang 9 menit, 7 menit, di situ ada menceritakan kehidupan para santri di pondok ya. Mereka harus berbicara bahasa Arab, bahasa Inggris gitu. Ya artinya kalau awal-awal mungkin tidak ya, tapi setidaknya kita memberikan wawasan, memberikan pengetahuan kepada putra kita kalau di sana itu diharuskan nantinya bisa gitu berbicara bahasa Arab, bahasa Inggris. Kalau tidak ada sanksi gitu, ada hukuman gitu. Nah itu kita tidak, kalau putra kita sudah mantap, saya pikir itu hal-hal yang mellow gitu ya, sad gitu ya, kesedihan, artinya bahwa ada sanksi, nanti ada hukuman yang akan mereka terima ya kalau melanggar misalnya. Itu harus diungkapkan gitu, betapa jujurnya Gontor gitu ya, dibuatkan film pendeknya gitu ya, agar orang tua tahu, mengerti, paham gitu, dan calon santri juga paham bahwa aturan ya aturan yang harus diikuti gitu, bukan ada aturan yang untuk dilanggar, bukan gitu ya. Komitmennya udah jelas dari awal gitu. Kalau memang ketentuannya begitu ya harus dijalankan, kalau tidak ya kena sanksi atau hukuman gitu. Nah itu perlu diceritakan gitu. Ayo kita tonton video yang misalnya santri kena sanksi gitu ya, lalu kalau makan tuh apa-apa tuh antri gitu ya. Kalau di rumah kan ya dengan fasilitas kita misalnya di rumah nggak harus antri lah, mau ini mau itu tinggal bilang, mau mandi, mau di toilet manapun gitu ya. Kalau di sana kan tidak, tapi ada boleh juga kita perlihatkan ada on the spot 6 tempat antri di Gontor ya, itu keren banget tuh. Jadi betapa mereka itu mendidik disiplin para santri untuk bisa sabar dalam akan mendapatkan sesuatu, misalnya akan mandi itu antri, harus sabar gitu. Mau makan antri panjang gitu ya, mau dicukur rambut ya diparas nanti antri juga. Mau apa, mie ayam, mau makan mie ayam Latansa itu yang tak terlupakan ya, mie ayamnya seantero Gontor mungkin ya, terus antri juga gitu. Itu betul-betul jujur gitu, di Gontor itu nggak ada kebohongan mungkin ya, bahwa di pondok itu ya seperti itu yang kehidupan yang akan dilalui oleh para santri, oleh putra-putra kita gitu. Nah itu diperlihatkan biar mereka lebih siap
lebih mau menerima apa kehidupan baru nanti di Gontor itu seperti apa. Bukan hal-hal yang apa ya, kalau tadi keren gemerlap panggungnya gitu, tapi kehidupannya juga itu harus dijalani gitu, dengan antriknya, disiplinnya yang kuat gitu kan, peraturan-peraturan yang harus berkomitmen diikuti gitu. Nah, lalu ada lagi video misalnya anak ada yang santri itu sakit ya, di sana jauh dari orang tua, tapi ada para mudabir ya, yang begitu hebat gitu, begitu ikhlas menjaga para adik-adik tingkatnya ya di kelasnya gitu. Kita orang tua jadi tidak khawatir gitu, ada pengurus rayon di sana gitu, ada para ustadz, ada kiai yang insya Allah tidak akan membiarkan putra kita sakit. Mereka tahu bahwa putra kita jauh dengan orang tua itu adaptasinya begitu berat gitu. Ya itu ada tayangannya, bolehlah bunda juga kalau anaknya udah pede, udah kelihatannya 100% mantap mau masuk ke Gontor, itu juga hal-hal seperti itu harus diungkapkan, nggak kita hidden gitu, nggak kita keep gitu, harus diungkapkan bahwa bukan berarti ada hal enaknya, ada hal yang tidak nyaman mungkin ya untuk putra kita nanti menjalani, tapi mereka kalau dibukakan, diperlihatkan tuh harus kita arahkan juga, dipersiapkan juga mentalnya gitu, penguatan dirinya bahwa kehidupan itu tidak baik, tidak seenak yang tidak semudah yang dia bayangkan gitu. Jika meraih surga itu tidak, ya harus perlu usaha gitu, harus perlu kekuatan jiwa dan raga yang betul-betul gitu, antara bibir mengatakan iya dan hati harus ikhlas ya betul-betul, walaupun ya harus sinkron antara ucapan gitu dengan hatinya gitu, siap tapi hatinya masih yang takut gitu. Nah kalau anaknya sudah oke 100% mau ke Gontor, ya itu harus diperlihatkan gitu Bun. Tapi kalau sekiranya anaknya masih yang masih fobia gitu ya, takut seperti apa nanti di pondok, saya pikir gak usah lah kalau yang masih belum mantap gitu. Tapi kalau yang udah mantap, bolehlah diperlihatkan video-video set atau mellow seperti itu ya. Nah, anak kita kan sudah ujian ceritanya nih, udah ujian kelulusan, udah mengikuti proses ke ujian kelulusan. Itu kan ada libur ya, mereka sudah tuntas melaksanakan pembelajarannya selama 6 tahun. Nah itu kan ada waktu yang tidak bisa kita sia-siakan selama liburan itu menuju masuk pendaftaran ke SMP. Nah menuju itu kita juga harus siap dengan selalu melihat kapan pendaftaran dimulai, berapa gitu ya. Terlewat ya tadi. Kalau saya pribadi itu kan nabung, begitu anak tahu mau pesantren gitu, setahun nabungnya tuh setahun loh Bun ya, untuk mempersiapkan gitu. Anak kita udah semangat, udah mau ikhtiar, itu kan tidak hanya doa ya, tapi ikhtiar usaha kita ya secara materi juga harus ya full gitu untuk mempersiapkan anak kita. Oke, kita juga secara materi dipersiapkan. Ya lain hal kalau mungkin berlimpah ya. Kalau tips saya sih nabung setahun kemarin itu full gitu. Ya emak puasa gitu, abi juga puasa lah gitu, untuk enggak mengeluarkan anggaran di yang lain-lain lah yang tidak terlalu penting gitu, fokus ke anak kita mau masuk ke Gontor gitu. Nah kita lihat kapan pendaftarannya, berapa biayanya, kapan itu dibayarkan, seperti apa pembayarannya, seperti apa pendaftarannya. Kita harus aktif ya Bu, nggak bisa dari orang lain nunggu informasi, enggak, kita jemput bola untuk putra kita. Nah menunggu libur yang lama untuk masuk ke SMP
kemarin ya, untuk tahun kemarin ada difasilitasi oleh berbagai IKPM dari seluruh konsulat di Indonesia. Itu ada Bimago, yaitu bimbingan masuk Gontor. Nah, ikutilah itu, ikut bimbingan masuk Gontornya, Bun, ya, untuk mematangkan putra, untuk mematangkan persiapan putra kita sudah sejauh apa. Nah, nanti di KPM konsulat wilayah ya, sebetulnya kita mau lintas wilayah juga masalah ya, tidak ada teken kontrak. Kalau orang sepertinya gitu ya, orang Bandung nggak boleh di Bali misalnya, orang Jakarta nggak boleh di Riau misalnya. Kalau pas pulang kampung liburan gitu ya, atau saudara ada alumni juga punya pesantren juga seperti saya, alhamdulillah ya, itu sudah qadarullah, dimudahkan oleh Allah karena ada saudara yang memang alumni Gontor dan sudah memiliki pesantren juga. Itu merekomendasikan untuk bimbingan masuk Gontor ini, karena saya di Bandung, konsulat Priangan itu wilayah Tasik, masih termasuk wilayah Priangan. Nah, putra saya diikutkan bimbingan masuk Gontor ini di wilayah Tasik ya, di pesantren Darussalam Raja Galuh ya, di sana. Nah, ikut bimbingan itu mereka mondok ya. Waktu itu tanggal 2 Juni ya, mulai 2 Juni masuk ke pesantren, mereka mondok di sana. Ada berbagai macam materi yang diberikan oleh para ustadz ya, mematangkan materi yang sudah dilalui, sudah mereka lakukan tentunya gitu. Dan kemarin ada karantina, harus wajib ya melaksanakan karantina wilayah gitu untuk para calon santri. Nah, itu sekaligus juga gitu mengikuti itu. Jadi kita juga harus mengikuti prosedur, petunjuk-petunjuk, maklumat-maklumat yang dikeluarkan oleh Gontor gitu. Dan juga saya ingatkan lagi bahwa putra kita juga harus menyadari bahwa masuk ke Gontor itu tidak ada istilah KKN ya, nepotisme gitu. Karena ada alumni, saudara kita alumni gitu, mudah aja masuk gitu. Atau saya punya banyak uang gitu ya, melimpah gitu, berapa sih masuk Gontor, saya membayar lebih pun mampu misalnya, berkali-kali lipat dari yang ditentukan oleh Gontor. Itu nggak bisa, Bu, nggak ada rekomendasi, nggak ada jaminan. Kita ikut ke bimbingan saja itu pihak konsulat, pihak pondok yang kita ikuti untuk mengikuti bimbingan itu nggak ada jaminan putra kita akan lulus gitu. Karena rekomendasi misalnya dari alumni, oh tidak gitu. Nah, kita harus sadar, harus tahu itu. Putra kita juga harus tahu itu agar maksimal dalam ikhtiar, dalam berusaha gitu. Baik secara lahirnya, keilmuannya, fisiknya gitu, baik secara batinnya, kesiapan secara mental gitu, keikhlasan gitu. Berjuangnya itu harus betul-betul gitu. Karena nggak ada jaminan. Kita punya saudara, kalau dengar cerita kan anak kiai pun diperlakukan sama gitu, nggak spesial gitu karena anak kiai pemilik pondok gitu ya, apalagi kita gitu ya, semua diperlakukan sama gitu, ada rating nilai, di ranking gitu kan. Nah, itu yang harus diketahui oleh putra kita dan kita, dan makanya harus dipersiapkan gitu secara maksimal betul-betul, karena tidak ada tidak ada rekomendasi dari siapapun gitu ya, selain usaha. Dan memang putra kita ditakdirkan untuk lulus juga di Gontor, tapi Allah melihat usaha sejauh mana ikhtiar kita sebagai orang tua, memberikan pemahaman kepada putra kita bahwa harus meraih hidup yang lebih baik di jalan Allah tentunya gitu ya. Kalau di pesantren insya Allah
baik gitu, terpenuhi, include lah apa yang kita inginkan untuk akhirat tentunya ya gitu. Itu kan yang tujuan akhir kita itu ya Bun ya. Nah, agar usaha yang diperoleh, yang kita sudah lakukan, ikhtiar yang sudah kita jalankan, itu Allah akan mencatat, akan melihat gitu. Jadi usaha maksimal ya, ikhtiar maksimal, doa yang tidak henti-hentinya, insya Allah itu akan menghasilkan yang terbaik buat putra kita. Nah, di bimbingan masuk Gontor ini, karena mereka juga mondok ya di pesantren di KFPM Konsulat itu, kita juga harus persiapkan segala macamnya. Kita juga sebagai orang tua tentunya belajar jauh dari putra kita, apalagi putra kita ya. Kalau saya kan di usia SD gitu, masih anak-anak belia lah ya, sedewasa apapun dia, semandiri apapun dia, sebesar apa usaha kita untuk menguatkan mental, menguatkan kemandirian, keikhlasan kita ya, tetaplah itu jadi satu tantangan besar ya Bun ya. Kalau anaknya udah siap, kita harus lebih siap gitu. Gak usah banyak atau sering dijenguk ya, tapi setidaknya kalau Ustadz Abdullah Kiai ya, kayak Abdullah Sahal itu mengatakan, siapkan saja doa dan doku gitu ya, doa saja, berdoa saja, tapi siapkan juga untuk dokunya mereka biar enggak kekurangan apapun lah gitu, biar setidaknya apa yang mereka butuhkan untuk pemberangkatan saat persiapan selama Bimago juga dipersiapkan gitu. Jadi itu adalah betul-betul maksimal gitu ya. Setelah mereka ujian itu nanti ada pendaftaran. Kalau kemarin kita kan pendaftarannya online ya. Nah, kita lihat linknya, link Gontornya apa, cari tahu juga ke saudara yang memang, ke teman yang memang alumni Gontor, itu kita ada linknya nanti, daftarnya kapan. Nah, ada tips lagi dari saya itu saat mendaftarkan putra saya waktu itu, saya melakukan sholat taubat. Takutnya di setiap doa-doa yang saya sertakan ada beberapa kesalahan saya mungkin yang terasa, yang belum Allah terima, belum Allah maafkan. Takutnya doanya tertahan gitu Bun. Saya lakukan sholat tobat, lalu setelah itu saya ajak putra saya di pagi hari ya, waktu itu begitu dibuka pendaftaran di pagi hari, saya ajak putra saya waktu itu untuk sholat hajat. Lalu saya juga WA abiknya karena di luar kota ya bekerjanya, ayo Bi, kita di sini mau daftar, anak kita mau ke Gontor, ayo kita sholat hajat, kita punya hajat, punya keinginan besar, sangat besar sekali ya, kita lakukan bersama walaupun berbeda tempat, permohonan kita sama, kita melakukan sholat hajat, lalu sholat duha juga ya waktu itu adalah mungkin salah satu ikhtiar kita menggedor ars untuk semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita sehingga doa-doa kita tidak tertahan gitu, langsung menembus gitu Bun ya. Nah, setelah daftar ada beberapa verifikasi ya, barulah sudah memiliki nomor ujian waktu itu, berbagai proses ya. Baru tahun ini diadakan pendaftaran online, sudah beberapa kali verifikasi apa, lalu anak kita sudah mendapatkan nomor ujian. Nah, jika sudah memiliki nomor ujian, peserta ujian, berarti itu sudah boleh nanti ujian ke Gontor, barulah mengikuti bimbingan masuk Gontor ya. Sudah jelas bahwa anak kita sudah memiliki nomor ujian, itu baru mengikuti bimbingan masuk Gontor. Nah,
kalau tidak online pendaftarannya boleh mungkin ya, ikut aja bimbingan masuk gontornya sambil pendaftaran gitu nantinya ya, sambil berjalan lah, sambil mengisi putra kita libur setelah ujian kelulusan ya. Nah kita juga sebelum pendaftaran itu juga harus kita calling ke gurunya bahwa kita memerlukan syarat-syarat, salah satunya yaitu surat kelulusan dari sekolah atau rapot semester 5 kalau tidak salah ya. Itu dipersiapkan untuk administrasi pendaftarannya, itu harus kita pegang gitu. Untuk administrasi pendaftaran yang tidak boleh kita tidak persiapkan gitu. Setelah kita mengikuti proses ikut bimbingan gontor ya, bimbingan masuk gontor, kita juga membawa arsip-arsip, berkas-berkas yang diperlukan untuk nanti dibawa ke Ponorogo untuk saat mereka melakukan ujian. Itu jelaslah emak ya, jelas bunda yang menyiapkan gitu. Mereka harus difoto, kita harus ke sekolah membawa surat kelulusan, lalu rapot gitu, rapot semester 5 waktu itu ya, kakak gitu kan, KTP orang tua itu kita harus mempersiapkan jauh-jauh hari ya. Jadi kita list apa saja berkas yang harus kita persiapkan. Jadi begitu mereka berangkat ke Ponorogo untuk mengikuti ujian, berkas itu sudah dibawa. Lalu kita juga harus punya berkas juga di rumah gitu. Tidak hanya satu berkas yang dibawa oleh putra kita juga harus punya berkas di rumah, seperti kartu ujian, surat kelulusannya kita kopi-kopikan lah untuk kita simpan juga di rumah ya. Lalu foto, bekali mereka foto ya. Kalau di foto ukuran sekian-sekian dilebihkan lah ya. Kalau di ketentuannya harus sekian, harus hanya 2 atau 4 misalnya, kita cetaknya yang banyak aja. Jadi selain berkas kita juga bekali mereka foto, karena nanti di tapsis kan harus ada foto, atau mereka nanti butuh foto ya untuk pas foto untuk kebutuhan administrasi di sana. Kita nggak ribet lagi, anak harus dikirim dari sini, dari mana jauh gitu kan, dipaketkan, itu memerlukan waktu lagi ya. Kita percayakan ke putra kita bahwa ini adalah berkas, hati-hati. Kita kuatkan juga mereka untuk lebih bisa menjaga, bertanggung jawab atas berkas yang mereka perlukan nantinya gitu, biar mereka menyimpannya dengan baik. Kalau kemarin putra saya secara online dan mereka diantar ke Ponorogo untuk ujian itu diantar oleh konsulat, orang tua tidak mengikuti, tidak boleh gitu ya. Ya kita hanya mengantar ke sampai konsulat saja. Nah di situ kita harus betul-betul ikhlas, harus betul-betul melepaskan putra kita, memberikan penguatan mental bahwa Umi ridho berangkat gitu, kakak berangkat ke Gontor, Umi ridho gitu. Serta ya kalau doa pastilah ya gitu, gak harus ditanyakan, itu pasti setiap nafas kita itu doa untuk putra kita itu yang ingin berjuang, yang akan berjuang itu tentunya tidak berhenti ya. Nah setelah itu mereka berangkat, kita percayakan ke konsulat, insya Allah di KPM Priangan saya waktu kemarin, dan para alumni ya tentunya dari pondok pesantren juga konsulat mendampingi, kita percayakan sepenuhnya. Kita juga percaya ke putra kita, harus mempercayakan kepada mereka tanggung jawab. Kakak bisa, mampu, sudah siap, insya Allah diterima. Itulah motivasi akhir yang mereka dengar mungkin ya. Berangkat ke sana, setelah itu mereka mengikuti ujian ya. Kita pantau juga ya dari grup WA, biasanya
kita pantau sejauh mana kesehatan mereka gitu, tanpa kita terlalu rewel gitu ya pada konsulat karena mereka mengurusi banyak hal di sana gitu. Ya terus berdoa gitu. Kita pantau juga begitu kelulusan. Alhamdulillah waktu itu kemarin itu yang daftar hampir 7.000 ya, 7.000 putra saja gitu. Yang diterima sekitar berapa ya waktu itu, 4.500 gitu ya. Alhamdulillah salah satunya putra saya gitu lulus di Gontor Pusat ya, kelas 1I. Nah itu kan usaha itu tidak usaha itu tidak menginikan hasil ya, ternyata alhamdulillah dengan usaha yang begitu 1 tahun full gitu ya. Saya fokus 1 tahun karena anak saya udah oke, saya fokus 1 tahun untuk dia belajar, bimbingan, menguatkan mental, lahirnya, batinnya, kesiapan, keikhlasan gitu untuk melepaskan gitu putra kesayangan berada di pondok gitu, mungkin selama berapa bulan tidak bertemu nantinya gitu. Nah itu alhamdulillah. Nah mungkin ini bisa dijadikan satu hal tips ya, kalau boleh dikatakan tips. Saya sharing apa yang saya lakukan untuk putra saya, untuk akhirat kita gitu. Alhamdulillah Allah mendengar doa kita. Alhamdulillah usaha kita, ikhtiar kita, kesolehan anak kita juga istiqomah. Semoga mencapai kesolehan yang sesungguhnya untuk bekal kita di akhirat pun, untuk agar doa anak soleh itu yang nanti akan didengar oleh Allah, insya Allah. Itu mungkin mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, apabila ada kekeliruan dalam penyampaian, apabila ada yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan, mohon maaf. Saya sekedar sharing, mudah-mudahan bunda putranya mau ke Gontor. Insya Allah ini sudah niat yang baik, Allah sudah mendengar niat bunda. Kita kuatkan ikhtiar kita, kuatkan doa kita. Semoga Allah melihat usaha kita, memberikan hasil yang baik untuk putra kita. Semoga putra kita menjadi putra yang soleh soleha setelah mereka mondok di Gontor ini, insya Allah. Terima kasih atas perkenannya melihat video ini. Semoga kita diberikan kekuatan, diberikan kesempurnaan, keikhlasan untuk melepas putra kita masuk ke pondok pesantren. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.